Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu dan kita akan menguduskan ibadah kita secara virtual ini di rumah kita masing-masing, dan secara pribadi mari kita mempersiapkan diri. Mari kita teguhkan ibadah minggu virtual ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita buka ibadah kita pagi hari ini atau sore hari ini dengan pujian kepada kemuliaan Tuhan, terambil di dalam Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita hadirkan Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Roh Kudus yang selalu menyertai dan memimpin serta memberkati kami dalam kasih dan pertolongan. Kami bersyukur untuk segenap kasih dan pertolongan Tuhan. Hingga saat ini, kami masih berada di sini dalam situasi seperti sekarang ini. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami telah melukai hati dan kehidupan sesama kami. Ajarkan kami untuk saling mengampuni. Dan bimbing kami untuk memiliki kerendahan hati. Sehingga harta terbaik yang harus kami miliki ada pada kami. Tuhan, mampukan kami untuk memakai senjata kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kelemah lembutan. Dan Tuhan memeliharakan kami untuk menjaga setiap aset terbesar yang ada pada kami, yaitu kesetiaan. Dan mampukan kami menjadi alat terbaik dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup ini dengan alat terbaik dari Tuhan, yaitu berdoa. Perlengkapi kami semua pada saat ini ya Tuhan. Demikian dalam kesempatan ini, biarlah firman Tuhan menaburkan benih kerendahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, dan doa untuk menguatkan kami semua
sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada ibadah ini terambil di dalam Bilangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu bacaan tadi dari Bilangan 20 ayatnya yang ke-12. Kita ambil tema, jika Tuhan berkata tidak, itu pasti. Nah, bagaimana kita akan belajar dari Musa di dalam kehidupan kita pada saat ini ketika Tuhan juga mengatakan tidak. Biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang itu senang mendengar kata ya daripada tidak. Tuhan berkata tidak kepada Musa ketika memimpin Israel keluar dari Mesir sampai ke padang gurun. Namun ketika langkah tinggal setapak lagi untuk masuk ke Kanaan, Musa tidak diperkenan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian itu. Marahkah Musa? Kecewakah Musa? Tidak. Memang jejak langkah kaki Musa hanya sampai di situ. Yosua lah yang nanti akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Musa memasuki tanah perjanjian. Tuhan pasti punya rencana terbaik bagi setiap manusia. Karena Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ingat, bukan nama besar dan juga bukan karena ambisi yang akan menentukan siapa diri kita. Bukan penghormatan orang atas prestasi kita. Tetapi yakinlah bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan ketekunan dan kesetiaan akan lebih berarti daripada nama besar. Demikian Tuhan punya rencana besar bagi umat Israel melalui tangan dan hidup Musa. Tuhan punya rencana terbaik bagi umat Tuhan, bangsa Israel dan pribadi Musa, karena pasti Tuhan mengenal umat Israel dan Tuhan juga mengenal Musa karena tindakan umat dan Musa yang melakukan berdasarkan ketekunan dan kesetiaan yang mereka miliki. Amin.
Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas firman yang telah tertabur dan tertanam dalam akal budi kami. Mampukan kami agar benih iman firman-Mu itu mengajarkan kami untuk menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga kami dapat menikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar semakin indah dan semakin kuat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, berilah kemampuan kepada kami, penyertaan dan kasih-Mu, agar kami anak-anak Tuhan dapat menjaga harta terbaik yang Tuhan beri, yaitu kerendahan hati. Perlengkapi kami secara pribadi dengan senjata terkuat pemberian Tuhan, yaitu kelemah lembutan. Tolonglah kami untuk memelihara dan menjaga aset terbesar yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kesetiaan kami kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada kekasih-kekasih kami, dan kepada keluarga, dan kepada semua orang. Dan perlengkapilah kami agar kami tidak terjatuh dalam pencobaan dan godaan dunia yang menyesak kami. Dan tolonglah kami agar kami dapat memelihara alat yang tercanggih yang Tuhan berikan, yaitu nafas kehidupan dan doa-doa kami. Harta, senjata, aset, dan alat yang telah Tuhan bentuk dan Tuhan berikan dalam hidup kami, jadikanlah bagian yang melengkapi kami untuk sarana hidup kami menghadapi dunia ini. Dan kami senantiasa mengucap syukur terus kepadamu ya Tuhan. Dan sempurnakanlah doa kami ini seperti yang pernah Tuhan ajarkan kepada para murid. Demikianlah kami juga berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selesai. Terimalah utusan dan berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tetap kenakan senjata kehidupan ini dalam kelemah lembutan, kesetiaan, dan teruslah berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pertolongan Roh Kudus selalu ada pada saudara, sekarang dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam.
hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib